got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sekarang hari ini kita pada gimana sih? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memilih berdoa? Elisa. Ayo Elisa, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Mbak Elisa. Tadi udah pada makan belum pagi ini lagi? Udah sarapan belum? Tadi aku makan sama nasi kuning. Nasi kuning Mbak Elisa pakai apa? Nasi goreng. Belum pakai apa? Belum. Kenapa? Aku pasti belum mulai ya. Udah coba cek kanan kirinya. Siapa aja yang nggak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi tentang nasionalisme. Bukan diri? Ya, begini tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Bangga proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, mereka dibangun sentosa. Dibagi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Kira-kira kita hari ini mau belajar tentang apa sih mata pelajarannya kita hari ini apa? Coba, KPKN. Ya, tentang apa? Tadi malam belajar nggak? Belajar. Apa kalau Mbak Elisa belajar? Kita belajar tentang apa hari ini? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika. Ini capaiannya peserta didik mampu menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga dan melestarikan kebudayaan dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Kira-kira kalian tahu nggak Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa sih? Ada yang pernah mendengar nggak? Apa Mbak Indah? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, apa Mbak Elisa? Ada yang lain? Coba. Beda-beda tapi satu tujuan. Ya, kalau Mbak Umar gimana? Aku nggak tahu. Oke, belum belajar ya. Nanti kita perhatikan bersama-sama ya. Belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah, Mbak Elisa itu benar. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya itu walaupun kita kan Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, itu kan berbeda-beda bahasanya, sukunya, terus agamanya, adatnya, ya. Kita tetap harus satu tujuannya, ya, menjaga NKRI ya. Penjelasannya siapa yang mau membacakan itu coba? Mbak Elisa coba. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap satu bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Bhinneka berasal dari gabungan kata bina yang artinya berbeda-beda dan ika yang artinya itu, kemudian tunggal yang artinya satu, lalu ika yang berarti itu. Terima kasih ya Mbak Elisa. Jadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebuah kata atau kalimat itu saja, tapi merupakan simbol dari negara ini ya. Jadi simbolnya itu kita kan berbeda-beda tetapi kita tetap satu.
Bhinneka Tunggal Ikaan itu ya. Ya, maka pertama itu letaknya strategis dan wilayah Indonesia. Jadi kan wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak kayak pulau-pulaunya, banyak sukunya, banyak kayak apa kota-kotanya. Jadi kayak strategis sukunya itu kebinekaan ya, banyak sekali. Nah, terus kondisi alam kita banyak flora dan fauna yang berbeda-beda ya. Jadi kita tetap itu faktor bineka berbeda-beda. Terus ada kedua daerah pulau yang banyak pulau, banyak juga kan kalau ada di satu pulau pasti adatnya berbeda atau tradisinya itu berbeda ya kan. Nah, kita tetap harus menghormatinya. Terus kemajuan transportasi dan komunikasi. Nah, komunikasi itu kan bahasa kita berbeda-beda ya. Transportasi juga dari misal di Papua atau apa itu kan transportasinya kita berbeda juga. Mungkin ada transportasi tradisionalnya atau apa itu kan. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, terus penerimaan masyarakat dalam perubahan terhadap perubahan. Nah, jadi kan semakin bermajunya kita bangsa itu kan memiliki perubahan yang berbeda-beda, bahasanya, perilakunya, adatnya. Tapi kan kita tetap satu ya, kebinekaan. Nah, selanjutnya itu keberagaman yang ada di Indonesia itu tadi kan juga bilang ya dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak, ada bahasanya, ada itunya. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu, ada suku bangsa. Siapa coba yang mau membacakan? Ya, Mbak Indah. Suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dalam jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Nah, terima kasih Mbak Indah. Nah, ini tadi uraian singkat tentang suku bangsa kita ya. Suku bangsa kita ada apa aja sih sukunya? Jawa, iya, terus Sunda ya. Suku bangsa kita banyak ya. Nah, makanya kita ada semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda sukunya kita tetap satu. Kita saling menghargai sukunya. Di dalam suku itu ada tradisinya, ada apanya, kita saling menghormati saja ya. Selanjutnya ada bahasa. Coba siapa? Ya, Bunda silakan. Menurut laporan penelitian yang dilakukan pada 2017, telah teridentifikasi pada sebanyak 652 bahasa daerah di Indonesia. Apabila mengacu pada akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, tercatat ada 733 bahasa daerah. Wah, banyak banget ya. Kira-kira kalian bangga nggak sih di Indonesia banyak bahasanya? Bangga. Coba kalian bisa menyebutkan nggak salah satunya apa bahasa? Bahasa Jawa. Ya, bahasa daerah Jawa ya. Bahasa daerah Jawa juga misalnya ya. Ada Lama, Halo, ini. Terus Ibu kan itu juga bahasa dari Jawa juga, ada bahasa Mata. Ya, itu juga bahasa salah satu ya bahasa daerah kita. Itu kalau bahasa Mata itu gimana Bu? Kayak kue gitu. Kalau makan mangan. Kalau lapar, encok. Kalau di bahasanya bahwa bahasa daerahnya apa? Ya paling kayak kalau makan, kalau juga kayak biasanya. Namanya apa? Kalau kita kan nyapap gitu. Kalau punya bahasa kan Bahasa Indonesia ya. Enggak sih, ada bahasa sendiri. Melayu. Kalau punya Mbak Elisa bahasa daerahnya apa? Bahasa Jawa. Kalau punya Mbak Indah, Jawa juga tuh. Ya, bahasa Jawa. Banyak ya bahasanya ya. Kita harus melestarikan. Misal kayak ngomong sama orang tua masih pakai bahasa Jawa, kalau sama orang yang lebih tua ya. Biar tetap melestarikan bahasa kita. Selanjutnya agama di Indonesia yang diakui ada berapa? 6. Apa aja? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama itu kan juga banyak ya di Indonesia. Kita juga menghargai keyakinan seseorang berbeda-beda ya. Gak boleh kayak mengolok-olok atau membeda-bedakan. Kan itu kepercayaan diri masing-masing kan. Coba siapa yang
yaitu sekitar 86,7% populasinya atau sekitar 231 juta penduduk. Namun agama tertua di Indonesia sebetulnya adalah Hindu yang memiliki sejarah paling panjang. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Kira-kira ada yang tahu nggak tentang ibadah dari 6 agama itu? Aku tahu cuma Islam. Islam itu apa? Masjid. Kalau Kristen itu Gereja. Kristen juga gereja. Kalau Katolik gereja. Kalau Hindu Pura. kalau Buddha Itu kelenteng. ya. Aku tuh vihara. Ya. Nah, selanjutnya itu ada hasil budaya. Kan kita banyak ya budaya di Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke banyak banget budayanya. Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya. Tiap budaya kemudian menghasilkan bentuk budaya yang berbeda-beda. Bentuk budaya dapat berupa kesenian, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem mata pencaharian dan lain-lain. Nah, kesenian. Nah, salah satunya kan ada kesenian. Kira-kira di dunia Mbak itu budaya keseniannya apa? Kayak tariannya, musiknya, itu namanya tariannya namanya apa? Melayu. Kalau di dunia Mbak Elisa apa musik atau tariannya itu? Tarian atau pengiran? Pikiran di dunia Mbak Elisa apa? Kalau yang rumah-rumah joglokan itu, ya juga itu tadi budaya Nah, di dunia Mbak Ida mungkin ada eblek ya. Nah, musik juga banyak ya, musik daerah. Kita harus melestarikan, contohnya menonton, mendengarkan, juga ikut melestarikan, juga harus bisa nari-nari gitu ya. Iya. Jangan tari tradisional. Nah, yang ini ada geografis. Siapa yang mau membacakan? Berdua. Ya, yang berdua. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, dengan total luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, laut, dan pulau-pulau kecil. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 6 pulau terbesar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan hingga Papua. Keanekaragaman kondisi geografis Indonesia memengaruhi keanekaragaman hayati dan kebudayaan di negara ini. Ya, terima kasih Mbak Berdua. Jadi letak geografi juga mempengaruhi faktor kebudayaan kita ya. Karena di setiap pulau-pulaunya itu mesti beda-beda ya kebudayaannya, tradisinya, musiknya, seniannya, bahasanya, adatnya, rumah adatnya juga. Jadi itu kan udah berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, selanjutnya itu kita ada contoh penerapannya. Contohnya penerapannya itu di masyarakat saling menolong sesama, walaupun kita beda agama, beda bahasa, kita tetap menolong. Terus ada dua, menerima dan menghormati agama orang lain tanpa membedakan. Misal agamanya si A Kristen, agamanya si B Islam. Kalau Kristen sholat kita menghargai, nggak boleh berisik gitu ya. Kalau ibadah, misal kita ada acara apa, kita juga harus menghargai, nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh mengolok-olok sama teman ya. Nah, yang ketiga itu menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia. Tadi ada 6 ya agama ya. Nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh saling ejek-ejekan, semua agama itu bagus ya. Yang terakhir itu menjalin tali silaturahim yang baik dalam lingkungan bermasyarakat. Walaupun kita beda agama, beda bahasa, kita saling saling silaturahim, nggak boleh musuh-musuhan. Kayak bahasanya beda, tapi nanti misal Mbak Elisa tidak kunjung dengan bahasanya Mbak Purwa, bisa dijelaskan, tidak perlu dengan marah-marah atau apa ya. Biar tali silaturahimnya kita terjaga. Nah, kalau di sekolah apa aja? Mengadakan kegiatan bakti sosial, membantu orang lain yang kurang mampu, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong kepada orang lain.
satu. Kalau kita nggak satu nanti pecah ya. Nah, selanjutnya itu, nah melalui gambar di atas coba. Kalian mengamati itu gambar apa? Orang berdoa sedang berdoa. Ya, terus yang satunya Orang beribadah. ya. Nah, dari gambar itu cara menghargai perbedaannya itu gimana? Kalau kalian punya teman yang berbeda agama, gimana? Memberikan ruang kalau mau beribadah. Iya, terus Bu, kalau kita Islam itu boleh masuk ke gerejanya enggak? boleh, Oh boleh. Nah, berarti boleh. Kan masuk aja. Iya, kan menghargai juga. Iya, Mungkin boleh. untuk pengetahuan, untuk cari ilmu kan di mana saja kan. Iya, Juga biar kita dapat menghargai, oh caranya kayak gini, orangnya beribadahnya kayak gini, kita dapat menghargai. Ya, terus kira-kira kita bisa menghargai perbedaan agama itu dengan cara apa? Tidak mengolok-olok ya tadi ya, Tidak membeda-bedakan. Nah, selanjutnya itu ada cara melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai tadi, walaupun kita beda agama, kita beda suku, kita harus menghargai, terus saling membantu sama lain, walaupun kita beda agama, yang satu kesusahan kita saling bantu, nggak boleh membeda-bedakan. kayak gotong royong gitu ya Bu? Ya, terus tidak saling mencampurkan. Misalnya kita mempunyai bahasa yang berbeda atau keseniannya, misalkan keseniannya mungkin hampir sama atau keseniannya lebih unggul atau apa, itu tidak boleh menjatuhkan. Kita kan satu Indonesia, LNI. Terus yang terakhir saling menjaga kebersamaan. Kita kan negara ya satu sama-sama Indonesia, masa udah saling menjaga kebersamaan nanti hancur negara ini kalau nggak saling menjaga kebersamaannya. Nah, yang terakhir itu kita akan mengamati video. Nah, ini kita akan mengamati. Nah, selanjutnya kita akan mengamati video. Nah, untuk mengamati video, dari video itu kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya mengamati video ya. Kita kerjanya sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri cuma 3 doang. Kenapa nggak kelompokan Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada capaiannya, ada tujuannya. Nanti dibaca lah, mau mengerjakan LKPD kita harus membaca petunjuknya dahulu, ya, biar bisa mengerjakan. Yang pertama itu ada kegiatan 1, nanti cara mengamati video ini gimana, ada keberagamannya, bagaimana menghormati keberagaman pada video yang akan Ibu tayangkan. Nanti kedua ada kegiatan 2, jabarkan bagaimana cara melestarikan keberagamannya. Nanti di video tersebut ada keberagaman Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Kita amati bagaimana cara melestarikannya ya. Ibu bagikan satu-satu nanti dikerjakan ya. Nah, dikerjakan. Ayo diamati ya. Sebut. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah.
Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah.
Jungle.